Masya Allah tabarakallah, hari ini saya ketemu salah satu mentor saya senior ini, Pak Bari Purnomo. Wah, ini jarang masuk dunia pertiktokan, ini harus kita ajak ngobrol. Ini ilmunya banyak guys. Jangan sampai cuma dipendam sendiri Pak Bari. Harus di-share lah. Ini sederhana tapi kalau pulang ke kampung, tanahnya banyak guys. Assalamualaikum Pak Bari, sehat? Waalaikumsalam. Masya Allah, ini salah satu senior di bisnis komunitas anti riba guys. Cuman emang beliau ini offline, jarang main online, tapi ya kita ajak main online sekarang. Pak Bari itu asli mana sih Pak Bari? Asli Wonogiri. Wonogiri, Masya Allah. Nih, apa yang membuat Pak Bari mau masuk ke komunitas anti riba? Emang di Wonogiri waktu itu mulai ada perusahaan ini dari kapan? Saya kan dari asli Wonogiri, cuman merantau dari ke Bandung dari tahun 95 merantau ke Bandung tuh. Tapi sekarang tinggal di mana berarti? Di Bandung. Oh, tinggalnya di Bandung, asli Wonogiri. Masya Allah. Yang membuat Pak Bari akhirnya tertarik masuk komunitas anti riba apa Pak Bari awalnya? Saya awalnya butuh duit aja. Butuh duit. Masya Allah. Pak Bari ini kan awalnya juga tukang ojek pangkalan, banyak juga pengalaman bisnis tapinya ya. Lumayan. Dulu sekolah sampai kuliah nggak? Enggak, cuma S2 aja, SMP. SD, SMP. Nah ini yang membuat biasanya orang-orang yang cuma lulusan SD, SMP ini nggak ada pilihan lain kecuali berdagang biasanya. Iya. Bener ya? Nggak iya. mungkin. Pernah jadi karyawan nggak sih? Belum pernah. Jadi karirnya apa aja sih dari dulu? Dulu awal ke Bandung jualan jamu dorong. Jualan jamu dorong. 6 tahun. 6 tahun. Terus habis itu jualan bakso. Jualan bakso bakwan. pernah? Jualan bakso? Pernah setahun. Setahun. Masya Allah. Terus kemudian tukang ojek. Ngojek juga pernah ya? Ojek pangkalan itu ya? Jadi beberapa tahun, 8 tahunan. 8 tahun, lama banget. Dan alhamdulillah 2018 ketemu bisnis ini. Ah. Jadi dulu kenal bisnis ini tujuannya agar saya bisa minimal nyekolahin anak saja gitu kan. Karena waktu anak saya kan banyak, ketika ada bayaran anak sekolah, ada yang harus dibeli gitu, atau jajan anak sekolah gitu, kelabakan terus tiap hari kan. Kebayanglah tukang ojek penghasilan berapa. Jadi saya gabung PTBS itu tujuannya supaya awalnya hanya untuk backup, supaya ketika anak saya beli buku, beli sesuatu untuk kebutuhan sekolah atau bayaran bulanan gitu, itu nggak kelabakan banget gitu ya. Itu tujuan saya gitu. Tujuan awalnya supaya untuk ya anak ya. Karena biasanya kalau kita ngojek, ketika anak Pak besok bayaran Pak beli itu biasanya aku bela-belain ngalong sampai malam supaya kekejar kan. Kekejar untuk beli sesuatu untuk anak. Nah, itu ketika saya gabung PTBS tujuannya itu supaya tidak ya ada backup lah untuk anak sekolah. Tapi alhamdulillah di luar dugaan gitu ya teman-teman, banyak sekali yang tapi saya kan dapat Pak dari Bari PTBS. ini maksudnya dalam segi pendidikan yang nggak tinggi ya. Berarti bisnis ini kok bisa dikerjain sama Pak Bari? Nah, susah tuh kapan? Bisnis PTBS ini kan asalnya mau belajar saja. Gitu. Jadi siapapun orangnya gitu ya. Nggak harus pinter, nggak harus nguasain jago online gitu, nggak harus sih sebenarnya. Enggak. Pokoknya asal orang yang mau belajar. Saya mau belajar aja. Apapun kan bisa dipelajarin kan. Masya Allah. Apapun bisa dipelajarin, baik online, offline itu bisa dipelajarin. Nah, di perusahaan kita ini kan asiknya itu kita belajar praktek, belajar lagi, praktek lagi, belajar lagi. Yang dilakukan cuma itu doang. Nah, kita kan melakukan itu terus berulang-ulang, terus akhirnya alhamdulillah kan dapat juga. Gitu. Berapa lama Pak Bari bisa lunas utang waktu itu setelah fokus di bisnis ini? Saya 1 tahun pertama itu alhamdulillah apapun yang ditawarkan oleh perusahaan saya dapat. Dari hadiah yang terkecil sampai hadiah yang tertinggi saya dapat. Mobil pertama dulu dibeli apa sih? Aku beli Mobilio itu. Mobilio. Masya Allah. Mobilio second aku beli 145 juta. Nah, nggak lama dari situ sekitar 2 bulanan aku bisa beli mobil yang seharga 500 juta. Beli mobil apa waktu itu? Fortuner VRZ. Yang sekarang itu tuh masih mobil pertama Fortuner pertama itu ya? Baru itu. Masya Allah. Baru banget. Tahun berapa itu beli Tahun Fortuner? 2018. Tahun berapa waktu itu? 2018. 2018 beli. Oh, nggak dijual, nggak diganti-ganti ya? Enggak. Enak itu ya Fortuner ya? Enak, itu impian kita. Yang saya tahu Pak Bari juga udah dapat luxury 2 kali ya? Iya, 3 kali. 3 kali ya? Nah itu dibeliin apa aja? Saya lihat rumahnya ada berapa Pak Bari? Saya beli sawah, beli rumah. Ya, yang jadiin rumah tinggal berapa? Ada rumah 3. Dijadiin rumah tinggal 3 di mana aja? Emang Jadi, ada? kan untuk anak juga, untuk saya Oh, anak sendiri. juga. Iya. Berarti rumah di Bandung 1. Nah, rumah di Bandung 2. Oh, rumah di Bandung 2. Ada di daerah 1. Di daerah 1. Berarti 2 itu Belum sawah. siapa aja punya?
Ditinggal Ya sama siapa? keluarga, anak, Oh, istri. anak-anak istri. Nah, sisanya dibeliin apa? Sawah. Sawah. Kenapa pilih beli sawah, Pak Bari? Kan orang-orang ada yang beli mobil sport, ada yang beli emas orang gitu kampung ya. kan gitu ya. Orang kampung tuh kalau tuh suka. Jadi dulu waktu saya masih kecil gitu ya. Bapak saya kan suka nggarap sawah. Nah, suka nggarap sawah. Itu impian saya kalau nanti saya bisa merantau ke kota, kemudian banyak uang, saya akan beli sawah supaya orang tua saya bahagia, tidak ngurus sawah orang lain gitu. Nah, Cita-citanya dari kecil tuh pengen beli sawah di kampung gitu ya. Di kampung. Gitu. Itu bisa beli berapa hektar sekarang? Ya lumayan luas sih. Berapa orang beli? Lumayan ada 3 hektaran. 3 hektar. Itu pure sawah sampai panen gitu ya dikelola gitu ya. Dari hasil PTP semua. Masya Allah. Berarti nggak pernah beli beras dong Pak Bari ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Masya, pakai pupuk PTP berarti? Iya, pakai eco farming. Pakai eco farming. Nah dulu sebelum yang garap sawah saya ini sebelum pakai eco farming rata-rata habis 6 sampai 7 kintal kimia. 6 sampai 7 kintal kimia. Iya, pupuk anorganik gitu ya. Tapi sekarang setelah pakai eco farming sekarang terakhir saya cuman pakai 1,5 kintal 1,5 kintal anorganiknya. Anorganiknya. Panennya gimana? Ningkat Panennya atau tetap? alhamdulillah kalau dulu ya rata-rata 5 ton lebih setengah. Sebelum pakai eco farming 5 ton. Maksimal 5 ton lebih dikit. Per berapa hektar? Per hektar. Per hektarnya 5 ton. Sekarang rata-rata 7 ton. 7 ton per hektar. 7 ton setengah, 7 ton kayak rata-rata. Berarti udah biaya pupuknya jauh lebih kecil, jumlah panennya jauh lebih besar. Besar. Jadi terus perbaikan ketika tanah kita udah mulai gembur, alhamdulillah sudah mulai maksimal. Biasanya pemupukan keberapa mulai kelihatan? Panen keberapa mulai sebenarnya kelihatan? dari awal pun kelihatan. Oh, dari awal udah kelihatan. Jadi minimal ada peningkatan dibanding hanya kimia saja gitu ya. Tapi kan lama kelamaan kan tanah ini kan udah makin kelihatan bagus ya. makin bagus unsur haranya ya. Ya dulu kan ketika awal pakai eco farming itu cuman pakai sampai mata kaki itu kedalaman tanah. Sekarang udah dalam ya, udah kayak dulu lagi, zaman dulu lagi udah gembur lagi gitu. Dan rasanya berasnya juga enak, terus tahan terhadap hama. Ini yang saya rasakan gitu loh. Benar ya, Masya Allah. Cita-cita orang kampung bisa punya sawah, sekarang bisa punya 3 hektar. Ya minimal kalau untuk makan sendiri nggak bingung gitu. Iya, pulang kampung nggak pernah bingung makan ya. Dikirim ke kota juga berasnya berarti kan? Ada yang disedekahin, ada yang dijual, ada yang dimakan. Masya Allah, tabarakallah. Pak Bari Purnomo, asal Wonogiri, tinggal di Bandung ya, Masya Allah, asetnya udah banyak. Nih sekarang kita masih di program SLC. Kenapa Pak Bari masih itikaf nih? Padahal udah lumayan kaya sih. Jadi supaya tidak salah jalan aja. Jadi kadang-kadang OKB itu kadang-kadang banyak godaan. Merasa dulu nggak punya apa-apa, dulu nggak punya uang, sekarang merasa punya uang, merasa ada apapun yang diinginkan punya, ya tidak sedikit orang yang salah jalan gitu loh. Nah, terus alhamdulillah dengan adanya SLC ini, ya alhamdulillah banyak yang tadinya seperti saya tukang ojek yang sholatnya nggak bener, ibadahnya nggak bener, dengan adanya itikaf ini ya alhamdulillah minimal perbaikan untuk diri sendiri jauh lebih baik gitu. Nah pokoknya kalau teman-teman lihat Pak Bari nih, orangnya nih, mobilnya ada Fortuner BRZ warna hitam. Dan TikToknya namanya apa Pak Bari? Bari Purnomo. Bari Purnomo. Nah teman-teman kalau lihat tanah sawahnya di situ ada, saya suka lihat tanah sawahnya dilihatin, Masya Allah. Jadi ya penampilannya boleh sederhana, tapi kalau di kampung beliau ini sultannya. Wah di Bandung apalagi kalau di SLC ya gini kita ya jadi santri, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Bari. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat di pengalaman hidup Pak Bari ya. Jadi ketika teman-teman pendidikan yang nggak tinggi-tinggi amat, justru teman-teman harus kaya wasilah berbisnis. Contohnya Pak Bari aja bisa, Insya Allah. Jadi sukses ya nggak harus pakai ilmu sekolahan, tapi ilmu pengalaman kehidupan kita nih yang bisa membuat Pak Bari sukses nih, Masya Allah. Nah itu aja, terima kasih banyak, sampai ketemu nanti di SLC berikutnya sama Pak Bari Purnomo. Makasih Pak Bari ya. Sama-sama.